kayak aneh Saras orang edit siang-siang panas tidak tenang. Secara tidak langsung dia bilang saya bangke sampai edit siang. Edit siang. Kalau di kota itu cuannya cepat dan lumayan besar. Kenapa balik ke Buol? Balik ke Buol. Saya ini subscribernya Kak Dwi dari namanya masih Kok tanya kenapa saya undang? Kenapa ya? Kan Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Nah, ini sekarang kau berarti di kantor apa? Boleh kita spill kantornya? tak usah Jo. Dinas. Dinas lah di Buol. Dinas lah di Buol ya. Artinya di kontrak berapa tahun? Per tahun, per satu tahun. Ini sudah jalan berapa bulan? Dari awal tahun ini. Oh, Januari. Oh, baru 2 bulan ya. Nah, bedanya. Kemarin bikin konten pesanan orang, sekarang pesanan orang juga. Iyalah maksud lu. Maksudnya sekarang kan kalau di dinas kita tahu sendiri lah konsepnya agak kaku, agak bagaimana kan? Adalah dia punya settingannya jalurnya adalah. Betul. Bagaimana kira-kira? Kemarin waktu di Lili itu toh? Iya. Ini satu proyeknya. Sempat ikut kesan juga, cuma pas editing viral kan. Jadi saya lanjutkan, saya langsung sharing sama orang di kantor. Saya bilang kayaknya jangan dulu dilanjutkan yang ini, jangan dulu. Atau diupload nanti pada saat nanti orang inilah. Tapi diupload di mana kontennya? Video? Ada sosial medianya. Oh, sosial media. Oh, untuk kebutuhan kantor. Kebutuhan kantor ya. Jadi dorang tidak terlalu ribet masalah dokumentasi yang harus di print, tidak seribet itu sudah. Oke. Nah, bedanya apa kalau dengan yang kemarin? Bedanya beda sekali. Kalau dari segi jenis kontennya kayaknya lebih enak ini. Kalau jenis kontennya itu kan begitu-begitu saja. Monoton. Misal ada kegiatan apa, syuting saja begitu-begitu bikin kayak orang videografer. Iya, kayak videografer yang mau kejar-kejar momen begitu. Oh iya. Nah, begitu saja sebenarnya. Kalau bedanya, itu kan bedanya dengan kalau dulu kan cukup ya liar juga, maksudnya ide-idenya random. Tiba-tiba minta begini, boleh kau editkan gini, kepalaku pindah di mana? Kayak begitu. Kan aneh. Kan kalau dulu begitu toh. Kalau maksudnya tidak tahu apa ini maunya. Kalau sekarang kan sudah ada dia punya patokan. Malah kalau untuk yang dinas di sini kan referensinya belum banyak juga. Jadi lebih banyak saya sendiri yang atur dong. Ini bagusnya begini. Udah lepas sama kau ya? Iya. Jadi memang yang ini enak ya? Tidak ribet lah. Ya, tidak juga mau dibilang lebih enak. Jadi cuma enaknya dari segi kontennya lebih sederhana, terarah lah. Oh, effortnya tidak terlalu yang. Effortnya kurang lebih sama sebenarnya. Karena itu videografer kejar momen itu beda juga tingkat kesulitannya. Oh iya. Kayak pernah saya ada peresmian apa begitu, sudah saya setting udah sini gagal ini gunting pita apa semua tuh. Tiba-tiba pas semua 3, 2, 1 gunting pita, orang-orang dinas yang lain pegang HP, di depan sini. Saya lihat ini story. Saya belum biasa begitu, jadi saya kaget. Begini jadi saya jual langsung cepat. Mbak Ambe. Karena tidak dapat kan dia punya ini. Saya kan biasa syuting yang kayak harus konsep dulu, briefing apa semua. Tiba-tiba kerja yang begitu. Jadi kaget juga dan banyak lagi yang belajar lagi hal-hal baru dari situ. Ternyata ya kalau sini harus cepat-cepatan ya. harus ada DP ini. Ya intinya ada enak dengan tidak enaknya lah dari yang lalu dengan yang sekarang. Cuma kurang lebih sama saja, sama-sama bagadang juga. Tapi kalau kau enaknya video kapan? Enaknya video? Video, sorry, edit. Edit tengah malam tetap ya. Orang kayak aneh Saras orang edit siang-siang panas tidak tenang. Secara tidak langsung dia bilang saya bangke sampai edit siang. Edit siang. Tapi kalau saya tergantung sih. Kalau kau kenapa tidak mau siang? Bukan tidak mau. Pernah juga ada juga saya edit siang. Orang kau orientasi orang malam Cuman lebih efisien saya rasa kalau edit malam, lebih cepat. Gangguan, ya? Iya, kayak lebih cepat saja begitu kayak. Kalau siang kayak sedikit ada apa begitu, ada apa. Kalau malam kan tidak ada. Orang tidur sama aja, tidak mungkin baku chatting atau apa toh. Tapi kalau saya kadang-kadang siang itu karena bukan tenggat juga sih, bukan keburu juga, tapi karena
pengen liburan. Nah, jadi kan maksudnya jadi saya pengen dikejar memang. Kan untungnya di YouTube sekarang kan dari dulu sih, cuma belum terlalu lama ada aturan yang dijadwalkan toh uploadnya. Oh iya. Nah, jadi mau store video ditayangkan kapan terserah. Bahkan itu saya pernah nongkrong dengan temanku siang upload channel kan dia subscribe. Dia tiba-tiba video baru nongol. Kaget siapa dia. ini? Siapa ini yang Kok ada di sini? Siapa ini ada upload? Itu sudah lama sudah disetting. Jadi kalau saya pengen liburan, pengen betul-betul me time begitu, saya jojo di awal. Makanya itu kadang-kadang siang. Cuma tipsnya kalau siang ya HP mode flight. Nah itu yang agak ini kan. Agak susah memang HP mode flight. Baru tapi kalau suara, kalau cuma edit cutting, edit tinggal adjust apa saja begitu, enak siang. Tapi kalau suara mau saya mengalah. Sedangkan malam saja kadang-kadang tak kaget, mohon maaf. Ada yang lewat, aduh kayak raja jalanan. Jadi itu sih susahnya. Nah kalau Iki ini kan biasanya kayak Iman kemarin dia sempat bilang kalau di kota itu dengan profesinya dorang yang enak lah, diundang, terus cuannya cepat dan lumayan besar. Jadi enak stay di sana. Buktinya Adi sampai sekarang masih stay di sana. Jadi kalau Iki kenapa balik ke Buol? Balik ke Buol. Banyak alasannya sebenarnya, kayak yang paling 50%-nya itu karena orang tua di Buol. Okay. Kan saya dari 2012 itu so di luar Buol lah. Maksudnya so kesana merantau. Jadi waktuku dengan orang tua itu paling cuma kayak libur lebaran begitu. Jadi ya mumpung ada kesempatan, sebenarnya ini percobaan kedua kalinya saya mau stay di Buol. Maksudnya percobaan kedua? Sudah pernah. Oh iya. Pernah saya ada lalu memutuskan untuk stay di sini. Habis bikin film layar lebar itu. 2017 kan tayangnya. Nah, saya pulang itu sempat kerja di sini di bank. Lama. Random. Pulang masuk kerja di bank. Terus. Cuma ternyata itu bukan passion. Tidak juga masalah bukan passion. Sebenarnya urusan pekerjaan itu 50%-nya lah. 50%-nya lagi kayak lingkungan, kayak hobi juga susah hilang. Iya, susah kayak bukan susah berkembang kurang referensi saya rasakan kalau di Buol. Kayaknya cuma sampai hampir 2 bulan saya lalu balik ke Palu. Wah, sombong sekali. Tidak sombong. Orang susah ada masa di bank toh. Ini resign ya Allah demi ini. Kadu kira enak, maksudnya kira seenak yang dilihat itu pegawai bank. Memang sih, saya pernah juga, tapi belum sampai tahap itu. Dan teman-teman yang lolos memang rata-rata orang resign. Memang sih tidak enak. Jarang orang yang kerja di bank sampai bertahun-tahun, kecuali yang memang workaholic, memang hidupnya memang tidak ada lain, beban, tidak ada hobi lain. betul memang kalau orang bukan tidak ada sih, kalau orang memang memutuskan dia hobi untuk kerja, memang dia senang untuk kerja, pasti bertahan lah bertahun-tahun. Sempat juga saya kemarin ya syukurnya mamaku kasih patah itu kemarin, kalau tidak saya tidak begini sekarang. Termasuk CPNS. Kau 2 kali ikut CPNS gara-gara orang tua. Kenapa ya? Kemarin kan orang saya tanya gara-gara orang tua. Jadi saya ikut CPNS, yang uniknya 2 kali saya ikut, 2 kali itu poinku cuma, yang pertama cuma -4, yang terakhir ini yang orang greget semua cuma -1. Yang lain kan ada 3 apa namanya itu. Iya. Yang 2 ini so lewat jauh semua. Nah, yang terakhir ini kurang 1 lagi. Orang pas keluar dari situ orang greget kan di live stream. Orang greget kayak gini, orang di rumah histeris. Terus saya pulang cuma ada menyanyi. Kenapa kamu? Itu berarti ada faktor X memang dari kau yang tidak memang ini. Ya tidak terlalu ini, ikut saja mau. Tidak terlalu effort ya. Pas jadi full time content creator ini jadi kurang sehat. Kalau saya balance. Kalau memang ya kadang-kadang content creator itu kebanyakan duduk terus ya jam-jam hebringnya malam, dimana harusnya orang istirahat begitu toh. Memang sih kalau saya doping. Jadi pintar-pintar lah. Apakah itu maksud Tuhan sehingga saya dari farmasi kemarin? Baru saya tahu ini. Iya. Di farmasi. Wah, bohong.
kayaknya lalu saya tahu dari kayak kesehatan juga, cuma saya tidak tahu farmasi atau saya lupa. Jangan dicontoh lah. Pokoknya intinya itu satu yang saya syukur dari farmasi, itu satu saya bisa balance dan intinya jangan tumbang, itu satu. Tahu lah dia punya ini. Yang kedua ya konten-kontenku kemarin ya seputar farmasi, makanya bisa banyak bicara tahu. Saya ini subscribernya Kak Dwi dari namanya masih kurang ajar. Aduh, bukan berarti dari masa zaman dahulu kala, maksudnya bukan itunya. Iya, kalau saya itu seberapa kali ganti nama channel ya. So, nggak tahu lah, pokoknya itulah ya. Itulah. Ya, itu bukti bahwa saya pernah muda. Oke, Iki. Jadi harapan kedepannya tidak pengen seriuskan soal meneruskan skill, meneruskan ini dengan orang-orang anak-anak muda begitu. Oh, kayak bikin ini. Semacam apa ya? Entah itu home production kah atau yang sekedar komunitas untuk mengambil bibit unggul, memfilter bibit unggul barangkali. Atau memang mau solo terus sampai nanti ini atau gimana? Saya ini sebenarnya bukan mau bahas solo apa. Saya ini yang pertama orangnya tidak enakan sama orang. Iya kak Zul. Iya. Tidak, maksudku tidak enakan itu. Cuma memang kalau orang yang belum kenal sekali sama saya, paling orang bilang apa ini anak pesongong, ini pesombong, tidak mau panggil atau apa begitu. Sebenarnya saya itu berpikir karena sudah lain caraku bikin konten sekarang, karena mungkin karena berubah dari yang bebas jadi yang profesi. Jadi yang saya pikirkan selalu itu apa yang dorang dapat, kalau maksudnya misalnya orang kumpul-kumpul, dorang pe waktu saya mau ganti dengan apa? Iya, kok merasa kayak belum bisa begini. Tapi kalau saya banyak sih yang bisa dorang dapat. Kalau katanya apa yang dorang dapat banyak sih. Memang sementara kan ya kalau sekarang ini ada dari 10 misalnya 10 anak-anak remaja lah yang memang niat mau cari untuk bagian ilmunya itu paling 1-2 orang saja dari 10. Betul. Yang sementara yang saya bisa kasih cuma itu. Takutnya menghabiskan waktunya kamu. Iya, belum lagi baca cerita di belakang. Ini saya habis bahan dengan orang ini. Cuma yang capek. karena dia tidak belajar tuh, karena dia cuma datang apa. Saya pernah melatih anak-anak SMK. Kan ada FLS 2N bidang bagian film pendek tuh. Dia saya melatih. Di situ saya agak senang itu karena anak-anak yang didapat ini yang diseleksi betul-betul anak-anak yang betul-betul penasaran bagaimana itu bikin film. Padahal orang masih nol pengetahuan, maksudnya mau bikin video saja tidak tahu. Betul. Cuma yang penting niat dulu toh. Iya. Saya latih. Yang pertama yang saya terapkan apa? Baru dorong peselera. Merombak dorong punya ini kebiasaan. Kan referensi paling FTV, film-film yang Indosiar tebak ekornya. betul. Sementara kalau short movie kan lebih susah ditebak endingnya, lebih mahal. Bahkan orang berpikir karena durasinya sependek itu. Jadi itu saya rubah sampai jadi lomba di provinsi juara 1, tembus ke nasional. Cuma memang kita di nasional kalah di peralatan. Ya, mau lawan orang Jawa. Budgetmu berapa, say? Jadi gitu. Ya, tapi alhamdulillah maksudnya kok puas dong dengan orang. Saya bersyukur ini. Itu ada ini kayak penerus yang mau ikut bikin film. Tapi habis itu buyar. Selesai pulang dari nasional sudah tidak ada main TikTok Iya, berarti intinya itu juga saya satunya kadang-kadang saya itu ini kan lagi pengen berkembang ini channel. Sebenarnya pengen punya kru sendiri, cuma kenapa tidak cepat dapat, karena itu satu, saya memfilter orang juga. Maksudnya saya lebih suka sama orang yang betul-betul tidak tahu, betul-betul tidak belum pernah, kalau bisa mau dibilang apapun dia tahu, ya saya lebih suka yang begitu. Yang penting dia punya niat. Jadi dia punya semangat untuk itu. Saya merasa dihargai, bukan merasa jadi guru atau apa, tidak sih. Cuma saya senang bekerja dengan orang begitu dibanding saya tipikalnya begini sekarang, mungkin kelamaan kerja sendiri semua saya sendiri, tag saya di dalam, terus saya edit, saya upload semua sendiri. Jadi kadang-kadang saya dengan orang yang sudah
paham gitu, saya bingung, saya mau jelaskan dari mana, saya takut menyinggung dia, ternyata dia sudah tahu, saya takut saya yang terlalu berlebihan atau apa, makanya memang itu salah satu. Dan saya lihat juga itu kayaknya dari kau, karena kebiasaan sendiri jadi rada susah, apalagi kau bilang tadi dia sudah introvert guys, orang introvert. Saya gitu. 1 bulan ini kayaknya baru ini lagi keluar. Waduh, ama, ya enak sih kalau Anda di dalam rumah dan uang mengalir terus, saya juga mau di rumah terus. Baru itu baru ngepet. Batuyul. Astaga. Oke, jadi intinya kau tidak ada terlalu ngebet pengen bagaimana ke depan, mengalir. Kalau ada orang yang datang, saya tidak mau tolak juga, maksudnya begitu. Yang penting terus mau lihat niatmu sampai di mana. Saya ini tinggal dari orang lain, kayak ini apa bikin project ini film-film bull ini. Dorang yang datang, maksudnya sharing apa? Iya, dorang tiba-tiba datang, bikin ini ulang joto orang bagus ini. Saya ini kalau kamu semangat, saya juga ayo saja. Cuma saya setengah mati untuk kayak jadi saya yang mau mulai dan saya mau kumpul kamu kayak saya mau. Kalau dulu mungkin memang saya begitu. Saya yang ini dorang iman sampai jemput di kosnya dorang. Muka dong ya. Dorang bikin video memang niat begitu yang kayak saya bilang tadi, bangun pagi semangat. Kalau sekarang ya kalau kamu mau bikin apa ayo. Kalau mau tunggu kau bagara ya susah. Jangan tunggu saya yang mulai. Oke. Kalau itu sekarang kan lagi garap apa? Selain ini kontrak Tiampou. Itu jatuhnya bagaimana sih? Kebersamaan atau apa, ada kontrak atau apa, bagaimana sih itu? Tidak ada. Maksudnya itu kan kita sudah pernah bikin film-film dulu. Oh, dengan dorang-dorang juga dulu ini. Cuma ininya beda lah, orang di balik layarnya beda. Cuma saya salah satunya lah, anak bawang. Lalu. Oke. Berarti sekarang ini tinggal meneruskan. Jadi sekarang itu tidak juga maksudnya bukan meneruskan. Kayak dorang kan selama ini vakum. Iya, tidak tahu juga mau bikin video bagaimana. Jadi pas saya pulang ini dorang dengar kabar, datang dorang sharing. Bagus ini kayak reuni apa bikin apa konten. Yang pendek-pendek dulu. Terakhir jadi seperti banyak komentarnya orang. Iya, soalnya antusiasnya bagus. Soalnya banyak orang yang request juga sama saya, coba bikin yang buang sekali begitu. Tidak bisa sih, maksudnya ada orang yang memang bisa di bidang itu, saya tidak bisa begitu ya. Saya entertaining bukan entertaining, itu entertaining juga, maksudnya lebih yang lain, bukan film-film, bukan acting. Karena kalau acting saya tidak bisa sebenarnya. Sedangkan waktu YouTube Rewind lah waktu di Palu, pas ditanya, ayo coba yang mau bikin ini, mohon maaf saya tidak bisa. Pokoknya sampai pulang buah saya tidak bisa. YouTube Rewind Palu itu saya tunggu mana duitmu kayaknya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Cuma pas bagian bantuan itu ada sedikit. Itu vlogku itu. Oh, dikasih masuk di. Karena dorang memang pada saat itu sebenarnya tidak ada apa scene untuk itu toh, cuma ada yang sebagian, tapi bukan pembagian ini. Cuma karena durasinya kayak kalau kepanjangan tahu lah ya kalau orang editing, bagaimana kalau terambil Jovi? Ambil. Jadi itu bukan acting. Itu betul-betul bukan scene yang di setting. Bagian-bagiannya. Itu dari vlog, makanya ada gerakannya sedikit di situ. Itulah. Oke, so teman-teman, jadi itu dia. Ternyata kalau kita bicara ini durasinya tidak cukup. Lumayan. Semoga ini satu sih harapanku, semoga yang nonton ini dapat sesuatu lah di sini. Saya kayaknya bacot semua orang dari tadi. Cuma bagosip orang. Bagiba, pokoknya itu jangan terlalu baku teman. Ini saran kayak jangan terlalu baku teman. Dekat begitu mau digibah, mau dijerita. Ini salah satunya contoh. Oke, jadi Iki semoga ada karya-karya hebat lagi. Biasa ini kan mengalir toh. Iya. Biasa tiba-tiba ada panggilan, tahu-tahu sudah di sana, kayak begitu. Kayaknya kedepannya kalau Tiampou hadir paket komplit lah sama editornya, sama produsernya, sutradaranya, pemerangkap semua pokoknya. Boleh, dorang itu sudah diundang-undang juga. Iya, Anda kenapa tidak diundang? Tidak apa juga mau bawa undang, saya tidak penting. Orang yang di depan ini kan artisnya toh. Kan dorang yang dibutuhkan itu mungkin dia punya ini toh. Mau bawa undang saya, siapa mau nonton? Pengen nonton saudara-saudaraku, teman-temanku. Betul juga sih, tapi kalau saya, kok tanya kenapa saya undang? Kenapa ya? kan dari awal saya so heran. Kenapa
kayak biasanya owner bisnis atau tidak apa begitu orang. Kalau saya sebenarnya saya suka mengundang teman-teman yang mengerti setidaknya mengerti soal apa yang saya kerja. Cuma kebetulan kayaknya ada beberapa orang di Buol, mohon maaf, dan termasuk kau satu ya itu makanya. Sebenarnya kalau mau undang dari Palu kayaknya harus membiayai orang. Kan siapa saya orang mau datang menghabiskan budget untuk saya. Jadi kayaknya saya harus menyiapkan dana kalau mau undang orang mau reuni bahas-bahas begini. Itu sih alasannya, dan ini cukup refresh lah. Apa ya, suka dukanya, keresahannya nyampe gitu. Nyambung gitu. Jadi secara tidak langsung ini keluhan yang Kak Dwi tanya sama saya. Secara tidak langsung yang sama dia tapi dia tidak bisa sampaikan sendiri. Betul, jadi kayak dikemas. Saya tuh bukan tipikal orang yang bahas status panjang-panjang mengeluarkan keresahan, bukan. Yang mengeluh itu apa? Sempat mungkin saya pernah lantaran saking begitu saya ini tiba-tiba saya hapus. Sekedar mengeluarkan, bahkan sering itu saya sudah selesai tinggal mau klik posting dihapus. Baru saya rasa saya sudah bahas status. Sudah tak keluar, dan makanya itu kadang-kadang yang pengen dikeluarkan dalam bentuk seperti ini. Dan saya bukan tipikal orang yang curhat kayak saya mau begini keresahanku ini, tidak sih. Kalau bicara sendiri konten ya tidak. Oke, jadi sudah durasinya kayaknya sudah 5 jam ini. Saya kira saya tidak mau lama ya. Semoga berfaedah dan di Buol kita harapkan lebih rame lah. Biar jangan kesannya saya bawa undang yang kaku-kaku semua. Itu sudah dengar ini di telinga sudah saya dengar. Makanya saya butuh sosok-sosok yang seumurannya torang-torang lah. Kan masih muda Tom. Gitulah ya, mudah-mudahan masih muda betul. So Iki terima kasih. Thank you. Sudah datang di Didol, sudah mampir akhirnya ada dia bisa satu frame, bisa mendobrak kebiasaannya asik. Bisa masuk di depan kamera lah intinya ya. Sudah hadir di Didol, dan teman-teman juga terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga mendapat satu positif lah ya dari pergibahan kami malam hari ini. Dan kalau ada yang tidak disenangi, kita butuh disclaimer, mohon maaf disclaimernya tidak di awal tapi di akhir, bahwa ini cuma dari pendapat kita masing-masing, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ya kalau menyinggung Adi dan Iman ya memang maksud tidak apa, kalau orang dua tidak apa. Nonton maksud itu. Oke, so terima kasih nonton video ini, sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya. Bye. Terima kasih Ki. Maaf saya bilang soalnya saya bukan YouTuber. Kan nama komunitasnya itu ada YouTubernya. Ya. Saya bukan tidak pernah saya mengakui diri sebagai YouTuber. Kapan saya bikin konten di YouTube? Betul. Sedangkan kamu waktu bikin YouTube Rewind kan pakai nama kreator Palu toh? Tidak berani bawa nama YouTuber. Ini sobat. Tidak apa-apa. Iya tadi kan aku tanya. Baru. Balik tadi di grup YouTuber Palu. YouTuber Buol. Itu saya kira tidak ada lah. Ada, cuma memang ya. Sudah lama itu kau diundang? Baru berapa bulan? Lama itu. Awal tahun ini. Oh iya. Barangkali saya bukan YouTubers tuh. Terus upload di mana video? Terlalu bikin segan orang mau undang Kak Dwi so. Atau barangkali sampai cara bicara Tidak ada Buolnya. Mungkin. Cuma kalau menurutku yang bikin tidak tahu juga ya, tapi ini kan cuma menurutku saja. Kayaknya kayak yang baru mulai begitu yang orang mau ajak, ayo sama-sama. Soalnya kan di YouTube saya kan pemula juga. Pemula di YouTube. Iya. Tapi video mohon maaf. Jadi kalau saya kan kemarin pas pas pindah dari Palu, total pindah dari Palu, itu dorang papi share dia bilang, ayo bikin YouTuber Buol. Saya bingung Siapa yang mau? Iya, saya bilang siapa Rizky. Yang saya tahu cuma Rizky. Tapi ya dia juga tidak melulu, tidak terlalu ini kan. Dia justru mau bikin cuma berdua. Susah Saya lihat, saya sempat kepikiran juga cuma kan kau orientasinya tidak situ tidak ke YouTube. Dia siapa aja saya memilih vakum. Ternyata ada. Oh, oke. Kayaknya kebanyakan dari yang baru-baru mulai begitu. Mudah-mudahan muda, masa setua. Oke, jadi YouTuber Buol itu sekarang sudah mulai, bukan YouTuber sih, intinya di YouTube sudah ada channel-channel asli orang Buol. Coba pengurusnya YouTuber Buol, coba hubungi dulu kan. Ini paling besar di Buol ini kayaknya. Jangan bilang begitu kan, saya masuk ada di dalam saya pusing.